Bibir kita bersentuhan begitu lama, dadanya begitu bude, bulat dan gede. Tidak seperti wanita lain di usianya yang sudah kendor seperti kue, agar, dan tanganku sudah entah kemana. Mungkin ke gunungnya atau ke hutan rimbunnya. Aku sering bertanya dalam hati, hidup ini sebenarnya akan membawaku dari mana? Dan akan membawaku kemana? Sejak kecil, aku selalu merasa seperti seseorang yang berdiri di antara dua dunia. Bukan benar-benar milik siapapun, tapi juga tidak sepenuhnya sendirian. Aku lahir dari keluarga yang sangat sederhana di sebuah desa kecil. Rumah kami hanya rumah kayu tua dengan lantai semen yang dingin di pagi hari. Atapnya sering bocor ketika musim hujan datang. Jika hujan turun deras di malam hari, ibuku biasanya meletakkan ember dan panci di beberapa sudut rumah untuk menampung air yang menetes dari langit-langit. Ayahku bekerja serabutan, kadang menjadi buruh di kebun orang, kadang membantu di pasar, kadang juga ikut orang memperbaiki rumah. Penghasilannya tidak pernah tetap. Ada hari di mana kami bisa makan dengan lauk ikan, tapi sering juga hanya nasi dengan garam atau sambal. Ibuku adalah perempuan yang sabar. Ia jarang mengeluh walaupun hidup terasa berat, tangannya selalu sibuk. Entah menanak nasi, mencuci pakaian, atau menjahit baju orang, agar bisa menambah sedikit uang untuk keluarga. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, aku sudah terbiasa melihat orang tuaku bekerja keras, hanya untuk memastikan kami bisa makan hari itu. Karena itu, aku tidak pernah banyak menuntut. Bahkan ketika teman-temanku di sekolah membawa bekal atau uang jajan, aku sering hanya membawa air minum dari rumah. Meski hidup kami sulit, masa kecilku sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Aku masih bisa bermain di sungai bersama teman-teman, memanjat pohon mangga di kebun tetangga, atau berlari di sawah ketika sore hari datang. Di saat-saat seperti itu, aku hampir lupa bahwa kami hidup dalam kekurangan. Namun semuanya mulai berubah ketika aku beranjak remaja. Saat aku berumur 13 tahun, keadaan keluarga kami semakin sulit. Ayahku semakin jarang mendapatkan pekerjaan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Sekolahku mulai terasa seperti beban bagi orang tuaku. Suatu malam, aku masih ingat dengan jelas percakapan di ruang tengah rumah kami. Lampu yang redup menggantung di atas meja kayu yang sudah usang. Ayah dan ibuku duduk berhadap-hadapan, berbicara dengan suara pelan. Tapi aku tahu, mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Beberapa hari kemudian, ibuku mengatakan bahwa aku akan tinggal bersama pamanku di kota. Pamanku sebenarnya masih saudara keluarga kami. Ibuku adalah sepupu dari pamanku. Ia dikenal sebagai orang yang cukup berhasil dalam usahanya. Rumahnya lebih besar, hidupnya lebih mapan dibandingkan kami. Ibuku mengatakan bahwa pamanku bersedia menampungku. Katanya, aku bisa melanjutkan sekolah di sana dan hidupku mungkin akan lebih baik. Aku masih ingat wajah ibuku saat itu. Ia tersenyum, tapi matanya terlihat basah, seolah-olah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. Hari itu aku berangkat ke rumah pamanku. Adalah hari yang aneh bagiku. Di satu sisi, aku merasa sedih karena harus meninggalkan rumah dan keluargaku. Tapi di sisi lain, ada juga rasa penasaran tentang kehidupan baru yang akan menungguku di sana. Sejak hari itu, hidupku perlahan berubah. Aku bukan lagi hanya anak dari keluarga miskin di desa. Aku menjadi anak yang diasuh oleh pamanku. Seorang anak yang seolah dipungut dari keluarganya sendiri untuk memulai kehidupan yang berbeda. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membawa begitu banyak cerita dalam hidupku. Sebelum aku tinggal bersama pamanku, kehidupan rumah tangganya sudah melalui banyak cerita yang tidak semua orang ketahui secara jelas. Dari potongan cerita keluarga dan bisik-bisik tetangga, aku mulai memahami bagaimana semuanya bermula. Pamanku sebenarnya sudah lama menikah. Sebelum aku datang ke rumahnya, istri pertamanya adalah perempuan yang sederhana dan dikenal baik oleh keluarga besar kami. Mereka menikah cukup lama, dan pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka
terlihat biasa saja, bahkan bisa dibilang tenang. Pamanku bekerja keras membangun usahanya dari kecil. Ia membuka toko bahan bangunan di pinggir jalan utama kota. Awalnya hanya menjual semen, pasir, dan beberapa peralatan sederhana. Tapi seiring waktu, usahanya berkembang. Banyak tukang bangunan dan kontraktor kecil yang mulai membeli kebutuhan mereka di tokonya. Istri pertamanya sering membantu di rumah. Kadang juga datang ke toko untuk mengantarkan makan siang. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang saling mendukung. Namun ada satu hal yang selalu menjadi pembicaraan di keluarga. Mereka tidak mempunyai anak. Tahun demi tahun berlalu tanpa kehadiran anak di rumah itu. Awalnya hal itu tidak terlalu terlihat sebagai masalah besar. Tetapi semakin lama, tekanan dari keluarga dan lingkungan mulai terasa. Setiap acara keluarga, selalu ada saja orang yang menyinggung soal anak. Pamanku jarang membicarakan hal itu. Ia lebih banyak diam dan fokus pada pekerjaannya. Perubahan mulai terjadi ketika usahanya semakin maju karena tokonya semakin ramai. Pamanku sering berhubungan dengan banyak orang baru, pemasok barang, sopir truk, hingga pelanggan dari luar kota. Ia juga mulai sering pergi keluar malam untuk bertemu relasi bisnis. Disitulah, menurut cerita yang beredar di keluarga, pamanku mulai mengenal perempuan yang kemudian menjadi istri keduanya. Perempuan itu bukan berasal dari lingkungan yang sama dengan pamanku. Ia hidup di dunia yang sangat berbeda. Ia dikenal sebagai perempuan yang dulu bekerja di tempat hiburan malam di kota itu. Banyak orang mengatakan pamanku pertama kali bertemu dengannya saat diajak seorang kenalan ke sebuah tempat hiburan. Awalnya mungkin hanya pertemuan biasa, seperti kebanyakan tamu yang datang ke tempat seperti itu. Namun, hubungan itu ternyata tidak berhenti di sana. Pamanku mulai sering datang ke tempat itu. Beberapa orang yang bekerja di sana bahkan mulai mengenalnya karena kedatangannya yang cukup rutin. Lambat laun, kedekatan antara pamanku dan perempuan itu semakin terlihat. Awalnya mungkin hanya sebatas teman bicara, tetapi kemudian berubah menjadi hubungan yang lebih dari itu. Di rumah, istri pertamanya mulai merasakan perubahan sikap pamanku. Pamanku semakin sering pulang larut malam. Kadang ia mengatakan sedang ada urusan pekerjaan, kadang hanya menjawab singkat tanpa banyak penjelasan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan beberapa orang di lingkungan sekitar mulai mendengar kabar bahwa pamanku memiliki hubungan dengan perempuan lain. Awalnya hanya bisik-bisik, tetapi lama-kelamaan kabar itu semakin jelas. Akhirnya kenyataan itu sampai juga ke telinga istrinya. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana percakapan mereka di dalam rumah saat itu. Namun beberapa bulan setelah kabar itu mulai beredar, hubungan rumah tangga mereka benar-benar retak. Pertengkaran kabarnya sering terjadi. Rumah yang dulu terlihat tenang menjadi penuh ketegangan. Pada akhirnya, pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Tidak lama setelah perpisahan itu, pamanku membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia menikahi perempuan yang sebelumnya hanya dikenal sebagai wanita dari dunia malam itu. Banyak orang terkejut dengan keputusan itu. Ada yang menyayangkan, ada yang hanya bisa menggelengkan kepala, dan ada juga yang memilih tidak ikut campur. Namun, pamanku tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang. Ia membawa perempuan itu ke rumahnya dan memulai kehidupan baru bersama. Sebagai suami istri, sejak saat itu, perempuan itu menjadi istri kedua pamanku. Perempuan yang nantinya juga akan menjadi bagian penting dari hidupku. Meskipun saat itu aku belum tahu bagaimana cerita hidupku akan terhubung dengan kehidupannya 5 tahun setelah pamanku menikah dengan istrinya yang kedua. Kehidupan mereka terlihat cukup stabil. Usaha toko bahan bangunan milik pamanku semakin dikenal di kota itu. Banyak tukang, kontraktor kecil, bahkan warga biasa yang datang membeli kebutuhan bangunan di sana. Tokonya tidak terlalu besar, tetapi cukup lengkap. Di halaman depan, biasanya tersusun karung-karung semen, tumpukan batu bata, dan beberapa drum cat. Di dalam toko ada rak-rak berisi paku, kuas, keran air, pipa, serta berbagai peralatan bangunan lainnya. Pamanku
mengurus semuanya dengan teliti. Ia hafal hampir semua pelanggan tetapnya. Kadang mereka datang hanya untuk membeli beberapa barang, tapi sering juga untuk sekadar mengobrol tentang proyek bangunan yang sedang mereka kerjakan. Sementara itu, istrinya mulai semakin sering terlihat membantu di toko. Awalnya, ia hanya datang sesekali, biasanya membawa makan siang atau minuman untuk pamanku. Namun, lama-kelamaan, ia mulai ikut duduk di meja kasir, memperhatikan bagaimana pamanku mencatat barang yang keluar dan menghitung pembayaran dari pelanggan. Pamanku tampaknya mulai mempercayakan banyak hal kepadanya. Beberapa pekerja yang sudah lama bekerja di toko juga mulai terbiasa menerima arahan dari istrinya. Ia memang bukan orang yang pemalu. Cara bicaranya tegas dan kadang terdengar keras. Tetapi ia juga cepat belajar, namun kehidupan yang terlihat berjalan biasa itu tiba-tiba berubah ketika pamanku jatuh sakit. Awalnya hanya terlihat seperti kelelahan biasa. Ia mulai lebih sering duduk ketika di toko. Tidak lagi seaktif dulu ketika mengangkat barang atau mengawasi pekerja di depan toko. Beberapa minggu kemudian, kondisinya semakin menurun. Pada suatu malam, pamanku harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah tiba-tiba merasa sangat lemah, malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit, kabar duka itu datang, pamanku meninggal dunia. Kepergiannya membuat rumah itu terasa sangat kosong. Banyak orang datang melayat, baik keluarga maupun pelanggan tokonya yang mengenalnya sebagai orang yang jujur dalam berdagang. Namun, setelah masa berkabung berlalu, kenyataan hidup kembali muncul. Toko bahan bangunan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Usaha itu adalah sumber penghasilan utama rumah tangga kami. Banyak orang sempat bertanya-tanya, apakah usaha itu akan dijual atau diteruskan oleh orang lain. Tetapi istri pamanku membuat keputusan yang cukup cepat. Ia memutuskan untuk meneruskan usaha itu sendiri. Awalnya beberapa orang meragukan kemampuannya. Bagaimanapun juga, sebelumnya yang dikenal sebagai pemilik toko adalah pamanku. Ia yang berhubungan langsung dengan pemasok barang dan pelanggan. Namun, istrinya tidak mundur. Setiap pagi, ia mulai datang ke toko sejak awal buka. Ia duduk di meja kasir yang dulu sering ditempati pamanku. Buku catatan penjualan yang dulu dipegang pamanku kini berada di tangannya. Ia mulai belajar mengatur semuanya. Ia mencatat barang yang keluar, memeriksa stok di gudang, bahkan ikut bernegosiasi dengan pemasok barang. Kadang ia meminta bantuan pekerja lama di toko untuk menjelaskan beberapa hal yang belum ia pahami. Perlahan-lahan, orang-orang mulai terbiasa melihatnya di sana. Para pelanggan yang dulu datang menemui pamanku kini dilayani olehnya. Beberapa masih terlihat canggung pada awalnya, tetapi karena toko itu tetap berjalan seperti biasa, mereka akhirnya tetap berbelanja di sana. Dalam waktu beberapa bulan saja, toko itu benar-benar berada di bawah kendalinya. Ia bukan hanya sekadar menjaga usaha itu agar tetap hidup, tetapi benar-benar mengambil alih peran pamanku sebagai pemiliknya. Keputusan-keputusan penting kini berada di tangannya. Bagi orang-orang di sekitar, perubahan itu terasa cukup cepat. Dari seorang istri yang dulunya hanya sesekali terlihat di toko, ia berubah menjadi orang yang menguasai sepenuhnya usaha yang dulu dibangun oleh pamanku. Dan sejak saat itu, kehidupan di rumah itu pun mulai berjalan dengan aturan. Dan keputusan yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Setelah pamanku meninggal dunia, rumah itu terasa sangat berbeda. Dulu, setiap pagi, selalu ada suara langkah pamanku di ruang tengah, suara pintu garasi dibuka, atau suara motornya yang dinyalakan untuk pergi ke toko. Sekarang, semua itu hilang. Rumah yang dulu terasa hidup, tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara angin yang kadang melewati halaman, atau suara kendaraan dari jalan depan rumah yang sesekali terdengar
beberapa minggu pertama. Setelah pemakaman pamanku dipenuhi oleh kedatangan keluarga dan tetangga, mereka datang untuk melayat, berbincang, dan membantu sebisa mungkin. Namun, seperti biasanya, setelah waktu berlalu, satu persatu, orang kembali pada kehidupan mereka masing-masing. Akhirnya, rumah itu hanya dihuni oleh kami berdua. Aku sempat berpikir bahwa mungkin setelah semua ini selesai, aku akan kembali ke rumah orang tuaku di desa. Aku merasa tugasku di rumah itu sudah selesai. Orang yang membawaku ke rumah ini sudah tidak ada lagi. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, aku memberanikan diri berbicara dengannya di ruang makan. Ia sedang duduk di kursi kayu sambil memeriksa beberapa catatan toko. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sikapnya tetap tegas seperti biasanya. "Udah, aku mungkin akan pulang ke desa, kembali ke rumah ibu," kataku pelan dengan wajah menunduk. Tangannya berhenti menulis. Beberapa detik, ia hanya diam. Ia tidak langsung menjawab. Matanya perlahan terangkat menatapku, seolah sedang menilai apa yang baru saja ku dengar. "Kamu mau pergi?" tanyanya singkat. Aku mengangguk pelan. Menurutku, itu keputusan yang wajar. Aku hanya keponakan jauh. Tanpa pamanku, rasanya tidak pantas lagi. Aku tinggal di rumah itu. Namun, reaksinya tidak seperti yang aku bayangkan. Ia menutup buku catatan di depannya dengan perlahan, lalu bersandar di kursinya. "Kamu tidak perlu pergi," katanya. Aku terdiam. "Aku tidak menyuruhmu pergi dari rumah ini." Aku menatapnya dengan bingung. Tapi pamanku sudah tidak ada, ucapku pelan. Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut. Justru karena itu, ia menjelaskan bahwa pamanku dulu pernah berbicara dengannya tentang masa depanku. Pamanku ingin aku tetap sekolah sampai selesai. Ia tidak ingin aku kembali ke desa dan mengulang hidup yang penuh kesulitan seperti keluargaku. "Kamu tetap tinggal di sini," katanya lagi dengan tegas. "Sekolahmu harus selesai. Biayanya biar Bude yang urus." Aku benar-benar tidak menyangka dengan keputusan itu. Di satu sisi, aku merasa bersyukur. Kesempatan untuk melanjutkan sekolah bukanlah sesuatu yang mudah bagi anak dari keluarga seperti aku, tetapi di sisi lain ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Sejak hari itu, kehidupanku berubah lagi. Ia mulai mengambil peran penuh di rumah itu. Ia mengurus toko setiap hari, berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Kadang wajahnya terlihat sangat lelah, tetapi ia jarang mengeluh. Sementara aku melanjutkan sekolah seperti biasa. Setiap pagi, aku berangkat sekolah dari rumah itu. Setiap sore, aku kembali ke rumah, yang kini terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Kadang, ketika malam tiba, kami hanya duduk berdua di ruang tengah. Televisi menyala, tetapi tidak benar-benar kami perhatikan. Kami hanya berada di rumah yang sama, menjalani kehidupan yang perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Namun, ada satu hal yang perlahan aku sadari. Sejak pamanku tidak ada, sikapnya terhadapku terasa sedikit berbeda. Ia sering memperhatikanku lebih lama ketika berbicara. Kadang, ia menanyakan hal-hal kecil tentang sekolahku, tentang teman-temanku, atau tentang rencana masa depanku. Hal-hal yang dulu jarang terjadi ketika pamanku masih hidup. Pada saat itu, aku tidak terlalu memikirkan semuanya. Aku hanya merasa bahwa ia mungkin benar-benar menjalankan pesan pamanku untuk menjagaku. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana hari itu, keputusannya untuk tidak membiarkanku pergi dari rumah itu, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kami berdua. Pada awalnya, hubungan kami benar-benar seperti ibu dan anak. Setelah pamanku meninggal, hanya kami berdua yang tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu terasa besar dan ramai, kini menjadi sepi. Setiap malam, suara televisi sering hanya menjadi pengisi kesunyian. Ia bekerja keras mengurus toko peninggalan pamanku. Setiap pagi, ia pergi lebih dulu dan sering pulang saat matahari sudah tenggelam. Sementara aku menjalani kehidupanku sebagai pelajar. Awalnya, kami jarang berbicara panjang. Percakapan kami hanya seputar hal-hal biasa. "Sekolahmu bagaimana hari ini? Ada tugas? Sudah makan belum?" Semua terasa wajar, namun perlahan ada sesuatu yang berubah.
Mungkin karena kami terlalu sering berada di rumah yang sama. Mungkin juga karena kami sama-sama merasakan kesepian yang tidak pernah kami bicarakan. Perubahan itu awalnya sangat kecil. Suatu malam, aku sedang menonton televisi di ruang tengah. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia baru selesai mandi, rambutnya masih basah, dan ia hanya mengenakan pakaian rumah yang ringan. Aku sempat merasa canggung, bukan karena pakaiannya terlalu terbuka dan sedikit transparan, tetapi karena untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari bahwa ia masih seorang perempuan yang cukup cantik, mulus, dan bahenol. Ia duduk di sofa di sampingku. "Lagi nonton apa?" tanyanya santai. Aku menjawab seadanya. Tetapi sebenarnya pikiranku tidak sepenuhnya fokus pada televisi. Pikiranku melayang kemana-mana sejak malam itu. Aku mulai menyadari kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Kadang ia berjalan di rumah hanya dengan pakaian santai yang tipis. Kadang rambutnya dibiarkan terurai setelah mandi. Kadang ia duduk sangat dekat sehingga kulit kami bersentuhan dan aroma wangi tubuhnya begitu terasa. Ketika kami menonton televisi bersama, awalnya aku mencoba menganggap semua itu biasa saja. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir. Namun semakin hari, kedekatan kami terasa semakin berbeda. Ia mulai lebih sering mengajakku berbicara, bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang banyak hal. Tentang masa lalunya, tentang hidup yang pernah ia jalani, bahkan tentang kesepiannya setelah pamanku tidak ada. Ada malam-malam ketika kami duduk lama di ruang tengah, hanya untuk berbicara. Kadang kami tertawa bersama, kadang pembicaraan kami berhenti dan hanya menyisakan keheningan yang terasa aneh. Dalam keheningan itu, aku sering merasakan tatapannya, tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Aku sendiri tidak benar-benar mengerti kapan semuanya mulai berubah. Tidak ada satu momen yang jelas. Yang ada hanyalah perasaan bahwa jarak di antara kami perlahan menghilang. Suatu malam, ketika hujan turun cukup deras, listrik sempat mati di rumah itu. Kami duduk di ruang tengah dengan cahaya lampu kecil dari ponsel. Rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar di luar. Kami duduk cukup dekat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya di sampingku. Saking begitu dekatnya, sampai-sampai dadanya yang besar menyentuh lenganku. Ia menatapku beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu sudah besar sekarang." Kalimat itu terasa sederhana, tetapi cara ia mengatakannya membuat suasana menjadi berbeda. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku terdiam sejenak. Aku hanya menganggukkan kepala dengan tersenyum. Kemudian dia memegang tanganku dan mengelus-elusnya. Aku pun membalasnya dengan memegang telapak tangan atasnya dan juga mengelus-elusnya. Lalu dia menarik wajahku untuk mendekatkan pada wajahnya. Bibir kita bersentuhan begitu lama. Dadanya begitu bulet dan gede. Tidak seperti wanita lain di usianya yang sudah kendor seperti kue, agar-agar, dan tanganku sudah entah kemana. Mungkin ke gunungnya atau ke hutan rimbunnya. Kita melakukan semuanya dengan sadar. Aku baru kali ini merasakan nikmat yang sebenarnya. Karena selama ini aku hanya bisa berimajinasi. Dia masih mampu meladeniku, yang masih berjiwa muda setelah semuanya selesai. Dia tersenyum bahagia. Sejak malam itu, hubungan kami tidak pernah benar-benar sama lagi. Dia lebih dari memperhatikanku. Kedekatan yang dulu terasa seperti keluarga, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ada perasaan yang tidak pernah kami ucapkan, tetapi keduanya sama-sama merasakannya. Dan tanpa benar-benar kami sadari, batas yang dulu jelas antara kami berdua mulai perlahan menghilang. Waktu berjalan cepat. Sejak hubungan di antara kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan biasa. Rumah itu yang dulu terasa sunyi setelah kepergian pamanku, kini justru menjadi tempat di mana kehidupan kami berputar. Hanya di antara kami berdua. Ia tetap menjalankan usaha toko peninggalan pamanku dengan penuh kendali. Setiap hari, ia pergi sejak pagi, mengurus pekerja, menerima pelanggan, dan mengawasi keluar masuknya barang. Banyak orang di kota itu mulai mengenalnya sebagai pemilik toko yang tegas
dan berani. Sementara aku tumbuh semakin dewasa di rumah itu. Aku menyelesaikan sekolahku dengan biaya yang semuanya ia tanggung. Ia selalu mengatakan bahwa aku tidak perlu memikirkan apapun selain masa depanku. Namun, seiring bertambahnya usia, kehidupanku tidak lagi hanya berputar di rumah dan sekolah. Aku mulai mengenal lebih banyak orang, lebih banyak teman. Disitulah aku bertemu seorang perempuan yang akhirnya menjadi pacarku. Hubungan itu sebenarnya sederhana. Kami sering bertemu sepulang sekolah, berjalan bersama, atau sekadar mengobrol di warung kecil dekat jalan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan hubungan yang terasa seperti kehidupan anak muda pada umumnya. Namun semuanya berubah ketika ia mengetahuinya. Aku masih ingat malam ketika ia memanggilku ke ruang tengah. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya berbeda dari biasanya. "Kamu punya pacar sekarang?" tanyanya langsung. Aku sempat terdiam. Aku tidak menyangka ia sudah tahu. Aku akhirnya mengangguk. Beberapa detik, ia hanya memandangku tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu terasa panjang dan menekan. Lalu ia berdiri dan berjalan mendekat. "Kamu tidak perlu pacar," katanya pelan, tetapi tegas. Aku mencoba menjelaskan bahwa itu hanya hubungan biasa. Aku sudah cukup dewasa untuk menentukan kehidupanku sendiri. Namun, ia hanya menggeleng perlahan. "Kamu tinggal di rumah ini," katanya lagi. "Aku yang membiayai sekolahmu. Aku yang menjaga hidupmu sejak pamanmu tidak ada." Nada suaranya tidak marah, justru tenang, tetapi sangat pasti. Sejak malam itu, hubunganku dengan pacarku tidak pernah benar-benar berjalan lagi. Entah bagaimana caranya, jarak di antara kami semakin melebar sampai akhirnya hubungan itu berakhir begitu saja. Dan sejak saat itu, aku menyadari satu hal. Hidupku sebenarnya sudah lama berada di dalam lingkaran yang ia buat. Rumah itu adalah dunia kami. Usaha toko itu adalah kekuatannya. Dan aku adalah bagian dari kehidupannya yang tidak pernah ia biarkan pergi. Hari berlalu dengan pola yang sama. Aku membantu di toko, menemaninya di kamar, dan menjalani kehidupan yang perlahan terasa seperti kesepakatan tanpa kata-kata. Ia tidak pernah lagi membicarakan tentang pacar atau perempuan lain dalam hidupku, dan aku pun akhirnya berhenti mencoba. Malam-malam di rumah itu kembali diisi dengan percakapan kami berdua, tawa kecil, dan kedekatan yang sudah tidak lagi kami pertanyakan. Orang-orang di luar mungkin hanya melihat seorang perempuan yang berhasil mempertahankan usaha suaminya setelah ia meninggal. Namun hanya aku yang tahu bagaimana kehidupan sebenarnya di dalam rumah itu. Di balik toko yang ramai dan rumah yang tampak tenang, hidup kami berdua berjalan dengan aturan yang ia tentukan sendiri. Dan aku tetap tinggal di sana, menjadi bagian dari dunia yang sejak lama telah ia kuasai sepenuhnya.